Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisidqil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah rahimakumullah. Pertama kali kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan agar nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, salam dan iman, sehingga pada waktu ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menguatkan Islam dan iman kita dengan belajar bersama. Saya ulangi, dengan belajar bersama. Saya belajar, jangan belajar semua. Dan mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta ahli baitnya khususnya, kepada para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umat Rasulullah yang berusaha untuk mengikuti jalan Allah dan Rasulnya hingga yaumil qiyamah. Abdul Majlis, mari kita awali dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan awalan basmalah tadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada waktu ini Allah senantiasa memberikan bimbingan, pertolongan serta keridhaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk beberapa menit yang lalu Pak Sadi, Pak Lembaga, teman saya untuk mengisinya. Ya, kita aja sama. Terus nama lagi. Jamaah rahimakumullah. Yang berkaitan dengan ilmu ini sebenarnya materi-materi yang mungkin biasa jenengan semuanya kaji, tapi sebenarnya ilmu apa saja kaitannya dengan, termasuk ilmu ad-din, ulumuddin, ilmu agama, itu memang dalam adab para salaf itu menerimanya secara talaqi. Maka saya tadi mengatakan secara talaqi itu beruntut, bergandeng sampai Rasulullah itu talaqi, maka talaqi. Sehingga saya tadi memakai bahasa belajar bersama gitu. Ini penting saya utarakan. Yang saya pelajari dari guru yang memang mempunyai sanad baru baca Quran. Baca Qurannya saya juga belum bisa, masih baru 2 tahun lebih belajar, itu pun masih serabutan. Bacaan saya tuh yang serabutan. Jadi apalagi ilmu-ilmu yang kaitannya dengan persoalan ulumuddin itu memang etika para salaf itu dulu begitu, harus talaqi, harus berantai sampai Rasulullah. Oke. Karena betul Quran mau kacang belajar deh 1 huruf aja. Misalkan tentang hamzah, jangan catat hamzah. Mungkin kalau masuk ke ini akan saya sampaikan tentang etika belajar yang
apa itu, menurut ulama kemarin mungkin yang saya sampaikan itu menurut Imam Nawawi, dan ini menurut Imam Ghazali yang cara pemahamannya lebih dalam dan kadang-kala saya tidak mudah karena saking dalamnya karena beliau ini juga ahli tasawuf. Ada yang mengatakan kalau ada yang alergi dengan bahasa tasawuf tentang kesucian jiwanya paling dalam. Nah, betul, sangat dalam, bukan paling, sangat dalam. Nanti sahabat bisa saya bilang paling beliau sangat dalam. Jadi tarfiyatun nufusnya sangat dalam. Ya, jenengan minimal jenengan mungkin pernah mendengar tentang huruf misalnya satu saja dulu. Nanti setiap saya mengisi sebenarnya saya ingin menyampaikan makhrijul huruf ini dengan baik. Hamzah itu mempunyai 4 sifat. Satu majhurah. Jadi ketika hamzah, ya hamzah jangan mengucapkan hamzah. Niku benernya harus memenuhi 4 ilmu niku. Majhurah harus jelas, majhurah jahr. Terus yang kedua syadidah. Syadidah niku kuat, jelas, kuat. Terus yang ketiga mustafilah. Mustafilah niku lidah turun. Mustafilah, lidah turun. Terus yang keempat Mufatihah. Mufatihah niku mulut terbuka. Mulut terbuka. Ada 4 ilmu ini yang jenengan mengucapkan tentang hamzah. Contoh. Contoh nih. Kalau jenengan nanti mengucapkan ilaikum, i-nya ini hamzah, maka ini harus bukan ilaikum, ya, tapi ilaikum, i-nya ini harus syadidah, harus kuat, harus jelas. Contohnya lagi misalkan suilat, i-nya ini yang saya masalkan, maka tidak boleh diucapkan dengan suilat. Kalau misalkan di lafadznya yauma idzin, tidak boleh yauma idzin, tidak boleh yauma idzin, tapi yauma idzin anin, yauma idzin anin, gitu. Yauma i-nya ini harus jelas. Inilah hak huruf yang harus dipenuhi. Inilah hak huruf, karena setiap huruf itu mempunyai hak yang harus dipenuhi. Ketika empat haknya ini tadi hilang salah satu, maka berarti nanti konotasinya atau bisa merembet ke persoalan arti. Niki napa niku jelinya ketika kita baru akan membaca Quran, baru membacanya. Tidak suilat, tidak boleh suilat.
Yaumaidin tidak boleh itu. Yaumaidin anin, tapi yaumai. Kalau biasanya kalau i itu kan senyum. Yaumai. Nah, disinilah pentingnya ketika kita mengucapkan ilmu itu ada yang namanya situasi atau keadaan yang tidak bisa ditulis, tapi harus melihat gerakan guru. Hadis kadang-kadang juga begitu, lafadznya begitu, tetapi maknanya yang terkandung di situ apa? Itulah pentingnya kita berguru. Ya, sebenarnya sini ini saya sangat menunggu ahli ilmu yang berguru memang kepada talaki betul, yang berguru kepada syekh betul. Itu akan apa? Akan originalitasnya ilmu itu terjaga ilmunya, gitu ya. Satu huruf ini, satu huruf itu harus kita jenengan mungkin mengucapkan tidak boleh diseret dalam bahasanya, diseret. Suilat tidak boleh, tapi suilat itu. Terus uria tidak boleh, uria itu. Terus muliat. Kalau tak itu memang tak itu harus ada hamsnya, tidak boleh suilat, tapi suilat tentu itu harus banyak latihan. Itu diantaranya ilmu-ilmu yang kaitan dengan qiraah. Yang selanjutnya mau kita pelajari, yang saya ambil dari bukunya Imam Ghazali, itu kitab Ihya, Etika Belajar. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, etika belajar. Akhlak bersinau, akhlak sinau. Ternyata akhlak, adab dalam belajar itu penting, karena adab ini wadahnya. Bahkan para ulama itu sebelum mendalami ilmu itu harus belajar tentang adab dulu. Sebelum belajar ilmu, dia harus belajar tentang adab dulu. Ada 7 hal yang harus kita fahami, harus kita amalkan, sehingga ilmu ini tadi, 1, bisa kita fahami, 2, mempunyai pengaruh barokah kepada diri kita dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi ada 7 hal menurut Imam Ghazali. Ketika ilmu ini agar bisa mempunyai nilai barokah, bisa kita fahami dengan baik, untuk itulah satu ya, mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak yang kotor. Rasulullah nanti bersabda, Rasulullah nanti berkata, buniyat dinu ala nadhafah. Agama ini dibangun di atas nadhafah. Ya. Agama ini dibangun di atas kesucian jiwa. Maksudnya, jiwa itu di mana? Jiwa itu tentu di qalbu, di hati.
Cuma penjelasan yang Imam Ghazali sangat dalam sekali tentang kolbu, tentang roh, gampangannya riyen di kolbu, ya, tentang jiwa ini. Ilmu itu sebagaimana air hujan, sanajan to njeblok ning tanah, kuwi tanah engko kaya apa? Kaya apa? Apa tanah itu memang penuh humus? Apa pas tanah kuwi mau tedes? Apa jegloke kuwi nang watu sing cadas? Sanajan to padha ngrujuke nang bumi. Lah itu ibarat jiwa-jiwa kita. Ibarat jiwa-jiwa kita. Maka Imam Ghazali di dalam meletakkan pertama kali bagi penuntut ilmu itu yang paling disentuh itu adalah jiwanya. Harus bersih dari penyakit-penyakit jiwa. Kita tidak boleh, ya banyak kan penyakit menurut Ibnu Qayyim itu banyak. Ada iri, ada dengki, nanti marah itu termasuk juga. Kalau manusia itu dikuasai nafsu amarah, ghadab, itu nanti orang itu akan cenderung berperilaku seperti hewan buas. Tahu lagi, ini pendapatnya Imam Ghazali juga. Ketika seseorang itu nafsunya dikuasai ghadab, yang kita belum bisa membersihkan dari ghadab, ketika marah itu, manusia itu cenderung berbuat seperti hewan buas. Bisa di hewan buas. Dia sudah meniadakan akal nek pas nesu itu. Tidak logis lagi, tidak mempertimbangkan akal sehat. Maka keputusan hakim ketika dia itu marah untuk memutuskan perkara, itu perkaranya tidak sah karena tidak memakai logika yang sehat, bertindak seperti hewan buas. Untuk itu jamaah rahimakumullah, kita berusaha untuk berlatih meniadakan marah kita. Sekalipun mungkin pemicu marah ini banyak, kali ini termasuk penyakit yang harus kita bersihkan. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya sudah terskenario. Jenengan nanti mengkaji tentang ayat non wal qalami wa ma yasturun. Non wal qalami wa ma yasturun. Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum mencipta langit dan bumi ini berfirman kepada qalam. Berfirman kepada qalam. Wahai qalam, tulislah. Bisa dilihat di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Apa yang harus saya tulis ya Allah? Seluruh kejadian yang akan terjadi di langit dan di bumi. Seluruh kejadian yang akan terjadi di langit dan di bumi. Wa ma yasturun. Jadi semuanya ini telah tertulis oleh kolam ini. Tetapi kadangkala melihat asar di dunia, melihat kenyataan di dunia ini, ada yang memicu kita itu marah. Ngopo dadak marah? Kowe wis dikersakne Gusti Allah. Gampangane ngoten. Ngopo dadak nesu? Kowe wis dikersakne Gusti Allah. Apa ora lebih baik kita alhamdulillah saya tidak dijadikan seperti itu? Apa tidak seperti itu pasnya? Nah, orang bertingkah, misalkan bertingkah
sewu, menurut ilmu kita mungkin janggal. Yang akhir-akhir ini menurut ilmu kita mungkin janggal. Kadang kala kita itu marah, padahal kalau itu sudah terjadi, sebenarnya itu sudah terangkai dalam wa ma yastur, wal qalami wa ma yastur, yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jadi nanti akan kembali kepada Allah. Apakah saya sudah bisa? Belum. Saya belum. Kita harus belajar, dan kita harus belajar. Maka para ahli makrifat itu ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ketika mengenal Allah, mereka akan masuk kepada suatu lautan yang tidak akan pernah bertepi. Semakin dia menyelam ke dalam, semakin mendapatkan nikmat, semakin terus, tidak akan pernah bertepi. Hati itu ketika mengenal Allah. Maka dalam satu hadis itu dijelaskan bahwa langit dan bumi itu tidak akan memuat aku, Allah. Langit dan bumi itu tidak akan mampu memuat aku. Itu dalam hadis. Tetapi hati orang mukmin itu sanggup memuat aku, kata Allah gitu. Dalam hadis juga di buku tersebut. Jadi bagaimana jamaah rahimakumullah kita menghilangkan penyakit-penyakit itu, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit marah, penyakit awal diri itu memang dilatih untuk semuanya dikembalikan kepada Allah. Kalau memang melihat suatu hal yang janggal dengan ilmu kita, maka kita alhamdulillah kita tidak dijadikan seperti itu. Inilah persiapan pertama kali yang harus dibersihkan untuk menerima ilmu Allah. Untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa seperti ini ada zaman pada pribadi Rasulullah, karena Rasulullah itu nur, Rasulullah itu. Maka ketika Rasulullah itu misalkan digerujuk dengan berabasan onta, itu yang nggak marah ketika beribadah di Mekah itu. Nggak marah karena memahami apa ya kesan Gusti Allah ngono piye. Masa dadak apa tadi? Apalagi misalnya kaitannya dengan persoalan seperti adanya perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya, itu sangat luar biasa jiwa Rasulullah di dalam memahami perilaku orang-orang kafir. Jadi jiwa kita harus kita bersihkan dari penyakit-penyakit jiwa sebelum kita menerima ilmu. Agar apa? Agar nanti ilmu itu bisa masuk ke dalam kalbu kita, bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita sesuai dengan ilmu itu. Sekali lagi, ketika ilmu itu masuk kepada jiwa yang bersih, nanti kan bagaikan tanaman yang subur, seperti air hujan yang ketika mereka itu jatuh di permukaan tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Tetapi ketika air hujan ini tadi jatuh di atas tanah yang tandus, maka mereka akan hilang, seakan-akan tidak mempunyai bekas. Jadi kita bersihkan dengan sebelum kita meminta ilmu itu tadi. Jadi bunyad dinu ala nadhafah, di atas kesucian jiwa. Untuk itulah orang musyrik itu tidak bisa menerima
ilmu. Orang musyrik, sekali lagi, dia tidak bisa menerima ilmu. Karena di dalam Quran surat At-Taubah, ya Quran surat At-Taubah, itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kepribadian orang musyrik. Ada penggalan ayat itu. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis dalam pengertian kotor, kotor hatinya. Nah ini mungkin ya dari At-Taubah ayat 28 inilah ada di antara saudara kita yang memahaminya dengan bahasa apa, letter leke. Orang musyrik itu najis, sedangkan tempat sholat itu harus suci. Pakaian untuk sholat itu harus suci. Siapa yang dianggap oleh mereka najis, maka tempatnya harus disucikan atau dibersihkan. Jadi memang ini ada satu kejadian, dan ini menjadi fitnah. Ada salah seorang yang bertetangga, kemudian dia menjemur pakaian di Tulung. Ada cerita karena dia pergi, karena memang ingin berbuat baik kepada tetangga, dipulungke. Tetapi pakaiannya itu tadi, yang dipulungke itu tadi, dicuci lagi. Bagaimana perasaan? Ya, kelorong-lorong. Jamaah rahimakumullah. Selama itu ahlu syahadat, ya, selama mereka itu ahlu syahadat atau bersyahadat, itu adalah saudara kita. Lagi selama itu ahlu syahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu menjadi saudara kita. Sedangkan terjadi satu perbedaan, itu hal yang sangat wajar karena situasi akhir zaman hari ini. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Ada satu cerita begini. Jadi kita bersihkan dulu hati itu tadi. Karena kebersihannya ada satu cerita antara siapa itu, Zaid bin Thabit dengan salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Zaid bin Thabit itu, ini ada sekali lagi ini akan cerita kebersihan jiwa itu tadi. Sholat jenazah. Karena Ibnu Mas'ud ini tadi menghormati Zaid bin Thabit, dia mengantarkan kuda agar karena sudah dinaiki. Kemudian Ibnu Mas'ud ini tadi menuntun kudanya agar dinaiki oleh Zaid bin Thabit tadi. Ini apa? Bahwa di kalangan para sahabat itu sangat terjadi satu adab yang bisa kita teladani. Zaid bin Thabit ini diunggulkan dalam persoalan ilmu tentunya oleh Ibnu Mas'ud. Tetapi Zaid bin Thabit ini pun juga menghormati terhadap Ibnu Mas'ud. Zaid bin Thabit ini tadi mencium tangannya Ibnu Mas'ud. Jadi akhlak
mencium tangan itu sebenarnya telah terjadi sejak zaman sahabat. Akhlak mencium tangan ya, itu transfer ilmu, ada transfer ilmu telah terjadi sejak zaman sahabat. Bukan kultus, bukan kultus. Kalau kita lihat di adab-adabnya para habib itu ketika ketemu, kan habib itu dia duriah rasul yang mempunyai tradisi turun temurun. Sekali lagi, habib ini jangan sampai kita itu mempunyai ghil terhadap para habaib. Ghil itu dongkol, mangkel, jangan. Sekalipun mungkin ya yang namanya habib itu banyak yang ada yang saya ada cerita itu ada yang sampai nggak sholat itu, tapi itu habib yang artinya yang tidak bisa dicontoh. Tapi akhir hayatnya juga mereka itu ternyata sholatnya bagus juga. Tapi habib yang para ulama warasatul anbiya banyak. Yang namanya manusia kadang-kadang juga ada yang kurang baik. Tapi akhlak kepada para habaib ini harus kita jaga. Jangan sampai kita itu ada ghil di antara kita. Karena itu Dzurriyyatur Rasul. Dzurriyyatur Rasul itu adabnya harus kita kedepankan. Mungkin suatu saat bisa kita kaji bagaimana adab kita kepada para dzurriyyah Rasul. Di dalam Quran ada disebutkan secara nas, kebersihan jiwa ada seperti itu. Jadi kita memang membangun tradisi agar terjadi adab seperti itu sulit. Membangun tradisi maka di sekolah-sekolah pesantren itu kan ada adab mencium tangan kepada para ustadznya. Jadi seorang murid itu mencium tangannya kepada ustadz, kepada gurunya. Jangan memandang wajahnya. Ini dalam proses pentransferan ilmu. Mungkin ada yang mau satu dulu sebelum saya lanjutkan yang kedua. Ada yang ditanyakan. Oke, prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, idealnya orang yang menuntut ilmu itu jauh. Artinya ada ikhtiari pisah dari rumah. Bagi anak paling ideal itu keluar dari rumah. Beda nanti hasilnya, anak neng omah sekolah mulai itu beda. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang tidak setiap anak itu siap mondok. Tidak setiap anak itu siap mondok. Tetapi hendaklah ada satu ikhtiari bagi orang tua itu untuk memisahkan anak ketika dia itu mencari ilmu. Orang dulu juga begitu. Agar apa? Agar dia itu senantiasa konsentrasi penuh terhadap ilmunya. Karena konsentrasi manusia itu pada dasarnya tidak bisa dibagi. Contohnya, awalnya dulu pikirannya kan sakit.
Pikirannya awake dhewe wis akeh, wis mikir iki, mikir kuwi, mikir macam-macam. Nah, ketika menuntut ilmu, punya angel-angel, gitu. Ya angel-angel, perkara apa? Konsentrasinya sudah tidak penuh. Apa nek ora blas wis. Jadi kita itu angel-angel direwangi. Lah yang ideal itu ada apa? Ada jiwa keseriusan. Memang itu. Kadang-kadang nek aduh apa ide malah ora siap. Dia aduh, padahal abdolunya ngono kudu aduh. Jadi ngetoknya leh berengkut. Ya, ngetoknya leh berengkut. Itulah pesan Nabi Sallallahu yang kedua. Kita kan aduh sambat. Padahal setiap tanah yang kita injak itu akan menjadi persaksian di hari kiamat. Justru seharusnya semakin jauh kita itu semakin semangat. Udah. Setiap tetes air yang menempel ke badan kita itu akan menjadi tambahan saksi di hari kiamat bahwa dia pernah menyaksikan dan menempelkan dirinya dannya itu kepada para penuntut ilmu, kepada para penuntut ilmu. Jangan dianggap bahwa apa yang kita lihat itu tidak bertasbih. Jangan dianggap bahwa air hujan yang ketika menempel menjatuhi diri kita, dia tidak lapor kepada Allah. Kita tidak tahu amal apa yang menjadi penyebab kita masuknya ke surga. Kita tidak tahu. Tidak menutup kemungkinan satu tetes air hujan itu tadi yang membela diri kita ketika kita terpeleset ke neraka. Tidak menutup kemungkinan itu. Mereka akan berujar, ya Allah saya saksinya, dia menjadi penuntut ilmu. Karena Rasulullah memang bersabda, para penuntut ilmu sallallahu tariqat ilal jannah akan dimudahkan untuk masuk jannah, akan dimudahkan. Itu penuntut ilmu. Maka Imam Ali itu pernah berkata, andaikan aku satu alif itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Satu alif, satu huruf, satu alif. Ketika aku mendapatkan ilmu itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Dunia seisinya itu jenengan balik apa? Adalah ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita malah sosoknya udan Rasulullah sekarang udan ini. Saya suruh gitu. Padahal mereka tidak menutup kemungkinan sekali lagi akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meremehkan suatu kebaikan walaupun kecil yang kelihatannya remeh. Jangan sampai kita meremehkan. Mungkin sudah saya sampaikan apa sih nilainya sebutir gula bagi Sulaiman? Apa sih nilainya sebutir gula bagi Sulaiman? Toh seekor semut
ketika dia akan berterima kasih kepada Sulaiman, ketika Sulaiman akan lewat di perkampungan semut, kemudian Sulaiman membelokkan pasukannya agar tidak melewati perkampungan semut itu. Maka semut bersyukur dengan tertatih-tatih, dahadoi pirang dino, pirang tahun, aku kurang ngerti. Pimoronya kerajaan Sulaiman membawa sebutir gula, menghadiahkan kepada Sulaiman karena dia telah tidak menginjak perkampungannya. Kemudian dihadiahkan, dimasukkan kepada mulut siapa itu? Sulaiman. Sulaiman itu bersujud kepada Allah SWT. Itu kalau orang tidak bermakrifah kepada Allah, ya, tidak mengenal Allah, tentu tidak akan seperti itu. Jangan kita meremehkan kebaikan. Andaikan kita itu melihat semut gelagapan, ya kita tolong. Tidak menutup kemungkinan amal yang memasukkan surga kita itu mergo menolong semut gelagapan. Jadi amal-amal kenapa bisa terbangun seperti itu? Itu akan perbuatan seperti itu muncul karena berangkat daripada nurani yang tersibuah oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersibuah, tercelup kasih sayang Allah. Bukan gitu-gitu, tidak tutupnya. Tapi nur Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sekalipun kita kadang-kadang yo mata ini sambung, iya, tapi dengan bismillah. Jangan dijoke marahi, ojo dijoke nasu. Mengerubung jenengan, mana umat dikerubung. Yang diajukan itu jangan marahnya, bunuhlah dengan kasih sayang. Sudah caranya bono. Bismillah, Gusti kula. Tadi aku makhluk jenengan ngapunten. Wes. Sekali lagi jangan diajukan tentang kemarahannya, tapi bunuhlah dengan kasih sayang. Bismillah. Bisa dengan baru begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, ilmu yang jauh itu semakin memberi nilai barokah. Ilmu yang jauh, para penuntut ilmu, karena para salaf soleh juga begitu. Imam Bukhari berbulan-bulan jalan hanya ingin menimba ilmu satu hadis, kadangkala itu pun tidak jadi. Kemudian Imam Syafi'i itu harus pergi ke Irak, ya, berkilo-kilo. Sekali lagi para ulama-ulama dulu itu ketika menimba ilmu itu jauh-jauh, tidak di kampungnya. Ya kita maka bersemangatlah kita dalam menuntut ilmu itu karena merupakan bagian dari adat. Sosok kosong, itu saya rasa beruntung. Kadang-kadang ikhlas itu memang harus begitu. Sosok kosong, sosok atu-atu kosong gitu ya. Menurut sanggul luntur dijatahkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mungkin dengan kosong itulah Allah menghapus dosa kita. Jadi harus kita jaga keikhlasannya. Yang kedua itu tadi harus jauh. Sekali lagi karakter ilmu itu meminta perhatian penuh. Ada satu kalimat begitu, meminta perhatian penuh. Kalimatnya Imam Ghazali yang diterjemah itu. Karena itulah dikatakan bahwa ilmu tidak mau memberikan sebagiannya kepadamu, sampai kamu memberikan keseluruhanmu kepadanya. Perhatian penuh, konsentrasi, guys. Ya, minimal ketika kita di sini, niku berusaha konsentrasi, berusaha memahami. Nah, bonenten mriki terus pikirane jenengan engko piye ning omah. Urung ngare, terus ora iso. Gak iso. Ngaku nih. Aku udah rantang ngare, nek udah piye gitu. Terus gak iso, ilmu gak mau kayak gitu. Terus aku yakin gak paham. Nah, seneng kene gitu. Ilmunya gak mau masuk. Karena tidak mau memberikan kepada perhatian yang dipecah. Sekali lagi, karena ilmu tidak mau memberikan kepada perhatian yang dipecah. Harus satu. Itu. Dan sebelumnya selesai. Kedua, ada yang bertanya? Ini lanjut ke ini pertanyaan. Sudah sebelum. Kemudian hendaknya ia tidak bersikap sombong terhadap ilmu. Sekali lagi, hendaknya ia tidak bersikap sombong terhadap ilmu dan tidak menentang pengajarnya. Nah, ini akhir-akhir zaman ini banyak orang tua yang komplain terhadap tindakan yang diambil oleh pendidik terhadap anak. Adab Islam nggak begitu. Saya jelaskan bahwa kita tidak boleh sombong kepada ilmu. Apa yang disampaikan itu kita cerna. Jangan sampai usmulukui itu. Jadi kita ini menyiapkan ibarat wadah, mengosongkan diri dari apa yang disampaikan, mengosongkan diri apa yang disampaikan, sehingga hati kita itu tidak di atasnya. Sombong itu kan menganggap remeh orang lain, menganggap sekalipun misalkan kita ini telah mendapatkan materi yang sama sekian kali, itu tetap kita rendah terhadap ilmu itu. Ya, tetap merendahkan terhadap ilmu itu, agar ilmu itu bisa masuk ke dalam jiwa kita, tidak menyombongkan diri. Kemudian yang kalimat yang kedua memakai kata dan tidak menentang pengajarnya. Seorang pendidik itu ibarat dokter. Dia telah mengukur akan obat seperti apa, dosis seperti apa yang harus dia berikan kepada pasiennya. Itu ukurannya jelas. Untuk itulah ada misalkan murid itu yang kalau dulu itu yang dikaplok, kalau sekarang kan udah boleh. Malah itu enggak, ada yang dikaplok, ada yang dipukul.
Kalau sekarang kan melanggar apa itu KPAI, jadi perlindungan anak itu bisa dituntut itu. Tapi sebenarnya ada dosis-dosis yang memang dibolehkan, adabnya malah begitu. Nanti agar seperti apa ya, anak mempunyai satu hormat kepada pemberi ilmu. Apabila satu hukuman itu ditiadakan, anak itu nanti tidak akan menganggap bagaimana pentingnya ilmu. Para sahabat Rasulullah dalam satu hadis-hadis lihat jenengan sedikit para sahabat Rasulullah itu yang meriwayatkan tentang keberadaan muka Rasulullah. Sedikit. Saya ulangi. Para sahabat Rasulullah itu sangat sedikit sekali yang meriwayatkan tentang keberadaan muka Rasulullah. Kenapa? Karena mayoritas sahabat tidak berani memandang muka Rasulullah secara langsung, pasti menunduk. Kalau ketemu Rasulullah menunduk. Karena apa? Karena hormatnya. Dan Rasulullah itu karena begitu wibawa. Rasulullah tidak menakuti, tidak. Bahkan siapa yang melihat Rasulullah itu merasa dia orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ya. Siapa yang melihat Rasulullah itu akan tersengsem dengan keberadaan Rasulullah. Kata-katanya teratur, dan orang yang mendengarkan kata-kata Rasulullah itu senantiasa akan terpikat, karena memang kosakata Rasulullah, kefasihan Rasulullah itu paling fasih di tanah Arab. Jadi kalau para sastrawan mendengar kata-kata Rasulullah itu bisa, kalau bahasanya bisa seakan-akan ada satu kekuatan sihir, seakan-akan begitu. Karena begitu indahnya kata-kata Rasulullah. Ketika Rasulullah itu berkata, menghunjam ke dalam hati, membekas. Jadi itulah kehebatan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu sangat berwibawa sekali, tetapi tidak menakutkan. Rasulullah juga berguru dengan para sahabatnya, begitu. Jadi inilah hal-hal yang harus kita ketahui sewaktu kita belajar. Jadi ada 3 hal. Sekali lagi, jangan sampai kita menyombongkan terhadap ilmu. Jangan menutup diri kita dengan ilmu apapun juga. Insyaallah ilmu yang kita pelajari nanti akan lebih mempunyai nilai barokah, dan ilmu itu akan mampu membimbing diri kita sehingga perilaku kita itu mendasar kepada ilmu, bukan lagi kepada karep awake dhewe. Karep awake dhewe kadang-kadang ya iso ruwet ya. Salah. 3 hal ini yang saya sampaikan pada sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Ini 1 jam. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Ada tangan? Ayo, Mas Hamzah. Ya, tutup berarti. Marilah talim pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.